Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsanul Fadilah, NIM 60202020190079. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum ibadah, saya akan mensimulasikan pengurusan jenazah. Dalam pengurusan jenazah itu ada 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Dalam praktek saya ini, saya akan mensimulasikan dan mengambil boneka sebagai jenazahnya. Saya akan mempraktekkan jenazah perempuan. Pertama, memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah, kita membutuhkan ruang yang tertutup, dan kita juga membutuhkan air. Namun saya tidak memakai air karena ini hanya simulasi. Kapas, sabun mandi, ada kapur, ada wangi-wangian, dan kain basah atau handuk, dan kain kecil. Yang pertama, kita bisa menutup jenazah agar aurat utamanya tidak terlihat. Yang kedua, bersihkan kotoran yang terdapat pada jenazah. Misalnya yang tersembunyi atau tidak terlihat oleh mata secara langsung. Tekan perutnya agar kotoran di dalam perutnya keluar. Tinggikan kepala jenazah agar air mengalir ke bawah, tidak ke kepala jenazah. Masukkan jari tangan ke dalam mulutnya agar bisa membersihkan rongga-rongga dalam mulutnya. Kemudian setelah itu kita bisa mewuduhkan jenazah. Lalu kemudian menyiram jenazah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Setelah itu kemudian siram air jenazah, air yang telah dicampur dengan sabun kepada jenazah. Dan untuk siraman yang terakhir bisa menggunakan air yang dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan membolak-balikkan dan melihat bagian belakang jenazah agar kotoran yang di belakang jenazah bisa kita bersihkan, dan ulang dengan angka-angka ganjil. Untuk jenazah perempuan, sanggul yang rambutnya harus dibuka terurai agar bisa menyerap ke kulit kepala jenazah. Setelah itu, setelah dimandikan, keringkan jenazah dengan kain handuk dan pakaikan kembali wangi-wangian sebelum dikafani. Mewangikan jenazah dengan pewangi yang tidak mengandung alkohol. Urusan jenazah yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah kita membutuhkan kain kafan yang bersih. Karena saya menggunakan mayat atau jenazah perempuan, maka untuk jenazah perempuan kita membutuhkan 5 lapis kain kafan. Sebelum kain kafan membungkus si jenazah, kain kafan terlebih dahulu diberikan wangi-wangian. Pertama, susun kain kafan dengan tertib di atas tempat yang rata. Kemudian angkat jenazah. Setelah jenazah berada di atas kain kafan, kita bisa memberikan wangi-wangian kembali atau kapur barus. Tutup lubang-lubang pada jenazah yang dengan kapas yang bisa saja mengeluarkan najis. Jadi kita bisa menutup lubang-lubang pada jenazah dengan kapas. Baiklah, kemudian kita membungkus jenazah. Membungkus jenazah yaitu dengan tutup kain pembungkus dengan kedua paha. Kemudian pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dan dandani rambutnya dengan 3 dandanan. Julurkan ke belakang dan pakaikan kerudung. Dengan membungkus kain kafan terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri, lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Tata pengurusan jenazah yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Jenazah yang diletakkan di arah kiblat di depan imam apabila berjemaah atau di depan orang yang akan menyolatkan apabila sendiri. Kepala sebelah kanan dan kaki sebelah kiri.
Apabila jenazah perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah tersebut. Setelah jenazah siap disolatkan, maka berniatlah dari dalam hati. Dalam rukun sholat jenazah, pertama harus berniat mensolatkan jenazah, takbir 4 kali, kemudian berdiri bagi yang kuasa. Adapun niat sholat jenazah untuk perempuan, yaitu usalli ala hadzihil mayyitati farda lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah perempuan ini fardu karena Allah Ta'ala. Lalu takbir 4 kali. Takbir pertama dimulai dengan mengangkat tangan dan membacakan Al-Fatihah. Takbir yang kedua yaitu membacakan sholawat. Takbir yang ketiga yaitu membacakan doa untuk si mayat perempuan. Takbir yang keempat atau yang terakhir, diam sejenak lalu membacakan doa. Cara pengurusan jenazah yang keempat yaitu menguburkan si jenazah. Dalam menguburkan si jenazah, yang bertugas memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaknya mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah dengan menyebut nama asma Allah dan berjalan di atas millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jenazah diletakkan di dalam ronggal yang lahat dan tali selain kepala dan kaki dilepas, maka ronggal yang lahat ditutup dengan batu bata atau pepang kayu atau bambu yang di atasnya yang agak samping. Kemudian sela-sela batu itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. Disunnahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan ke dalamnya. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dibuat gundukan seperti punuk unta, demikian bentuk makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air berdasarkan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengiring jenazah mendoakan keteguhan si mayit dalam menjawab pertanyaan 2 malaikat yang disebut dengan fitnah kubur. Maka disunnahkan agar setelah selesai menguburkannya, orang-orang itu berhenti sebentar untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Dan doa ini dilakukan secara berjamaah tapi sendiri-sendiri. Demikian itulah simulasi pengurusan jenazah. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi karena saya di sini juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.